the higher you will go, Oke. the bigger is the punch. Kalau Anda jadi pemimpin, triggernya itu harus dari dalam. When you want it, pasti ada jalan dan pasti bisa. Banyak orang yang lebih bego, lebih nggak pintar, lebih nggak pendidikan, lebih sukses daripada saya. Karena mereka disiplin dan punya mental untuk melakukan dan willing to pay the price, apa yang disebut harga untuk menjadi sukses. Pasti bisa. Orang sukses pasti bisa. Pasti dipukul ya. Jadi kalau orang berharap semuanya lancar, sebenarnya nggak mungkin ya Pak ya. Dan bisa aja kalau dalam hidupnya, cuma pada waktu titik tertentu, masalahnya adalah the higher you will go, the bigger is the punch. Ya kan ya? The higher you will go, remember this ya kan. Kalau dia pada waktu dia masih muda, awal-awal karirnya aman-aman aja dan dia diprotected, pada waktu dia level tertentu lawannya sudah kelas berat semua, dan pada waktu dia menghadapin tantangan itu biasanya sangat-sangat belum siap atau challenge dan stres, depresi dan sebagainya. Ya kan? Karena saya bilang ya pemimpin karbitan. Ya kan, karbitan karena protected. Nah, itu jujur aja Pusta, banyak problem di negara kita maupun kenapa orang Indonesia itu jarang kan. Saya pernah diinterview juga kemarin 2 minggu lalu saya diinterview sama Asia Leadership. Ini pertanyaannya very simple. Kenapa dia nggak bilang orang Indonesia in particular? Kenapa Southeast Asia leader ya compete di level global? Ya, compete di level global. Kenapa? Karena saya one of the few person yang saya pernah kerja di level global kan, regional. Tapi in general kita kalah sama India, bukan karena bahasa aja ya, sama orang yang dari negara Western. Apa sebabnya? Nah, salah satunya adalah karena masyarakat kita ada dua, yang anak-anak orang yang berada, yang sekolah-sekolah yang tinggi itu dia nggak pernah ke bawah, ya kan ya. Jadi yang tadi itu hidupnya terprotected, ya kan ya. Kemudian anak-anak yang dari struggle dari bawah ke atas pada sampai ke titik tertentu dia tidak confident, ya kan? Tidak confident untuk ngomong di level internasional, untuk bicara di level internasional dan sebagainya. Nah, itu problem dari kita punya Kalau bicara soal tadi ya ketahanan, ketangguhan gitu, siap kena pukul, gimana caranya Pak supaya seseorang itu bisa tahan pukul Pak? Harus dipukuli. Itu tadi maksudnya saya bilang, pada waktu awal karir Anda akan menghadapi challenge yang tidak berat, dan itu sudah mulai udah biasa. Jadi Anda udah biasa menghadapi challenge. Semakin Anda tinggi, challenge-nya semakin naik. Kayak main game aja. Pada waktu kita go higher level, sebenarnya hidup itu mirip main game. When you go to higher level, challenge-nya juga, level skill-nya juga lebih. Tapi Anda sudah pernah babak belur di awal-awal, dan it's always better babak belur di level masih muda kan, karena Anda masih belum nikah, masih belum kemampuan kita untuk recover jauh lebih bagus, kita punya keinginan untuk merubah diri masih ada, dan itu dibiasakan pada waktu, dan dari situ akan terbentuk yang namanya karakter dan agility dari orang itu, flexibility dari agility orang itu, yang di dalam poinnya adalah dia tahan banting. Ya. Jadi memang harus dapat masalah ya, dipukulin tadi ya. Aduh, luar biasa. Kalau Pak Towi pernah nggak sih Pak dalam karirnya itu mengalami sesuatu yang jatuh? Oh, sering. Oh, sering ya? Sering. Jualan nggak sukses, pegang nggak sukses, ya kan ya, dipecat dulu waktu awal-awal karir. Ya sering. Bahkan pada waktu saya punya sejarah pendidikan saya juga nggak mulus-mulus amat, Pusta. Jadi saya pernah sekolah, terus kemudian naik dikeluarin pada waktu SMP, saya pernah. Nah, tapi pada waktu titik SMA kelas 2,
mulai belajar tuh. Jadi kalau kamu belum pernah belajar mulai SD sampai SMA kelas 2 kan berat banget ya. Jadi SMA kelas 2 betul. belajar. Saya belajar sampai kebablasan jadi ranking 1. Wow, itu gimana tuh titik baliknya motivasinya? Gimana? Betul. Simple. Zaman dulu ya pengen punya pacar, nggak ada yang mau punya. Jadi memang harus ada trigger dari luar kalau kita masih muda, ya kan ya. Ya sesimpel yang saya ceritakan pada waktu saya SMA ya pengen punya pacar, sampai mau pacaran sama si goblok dan yang bontot di kelas ini. Yang ada semua udah SMA kelas 2 udah punya pacar, saya nggak punya pacar. Wah, kalau gitu coba belajar salah satunya. Dari situ saya belajar, saya jadi ranking. Nah, tapi esensinya ada 2. Satu, pertama kali pada waktu kita masih muda, kita butuh trigger itu, motivasi dari luar. Orang tua salah satunya, ya kan ya. Ya hanya pacar, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah pengen jadi CEO, nggak usah kan jarang banget ya. Ya kan ya, kemiskinan, pengen menolong orang tua itu adalah trigger dari luar. Tapi pada waktu kita semakin mature, trigger itu dari dalam. Kalau dari luar, begitu pacar putus sudah langsung bisa gampangnya ya. Kalau dari luar misalnya dari pacar misalnya, begitu pacarnya udah nggak ada, frustasi dia. Biasanya udah balik lagi ke jalan hidup yang lama dan sebagainya. Tapi semakin dewasa, ya kan ya, kalau Anda jadi pemimpin, triggernya itu harus dari dalam. Apa yang kita pengen perbuat, ya kan ya, dari kita, yang kita mendapatkan greater atau kita akan mendapatkan satisfaction dalam hidup kita. Iya. Ya, misalnya, ya kan ya, menolong orang, ya kan ya, membuat jadi pemimpin, kemudian untuk ya kan ya. Nah, itu trigger yang dari dalam. Karena apa? Karena pemimpin itu butuh energi yang cukup tinggi, ya kan ya, cukup tinggi. Betul. Mengeluarkan energinya kan harusnya mengeluarkan energi, mampu mengenergize dia punya tim. Dan energi itu harus dari dalamnya dia sendiri. Dan makanya dia harus punya mission of life. Dia harus punya apa yang dia passion dalam hidup dia, tujuannya. Nah, banyak orang yang pikir, jadi kaya itu adalah passion dia. Is wrong kan? Jadi kalau itu jadi passionnya dia, bisa jadi destruktif. Karena cuma pengen kaya. Padahal kaya itu adalah outcome dari dia punya passion harusnya. As a consequences dari. Ya, as a result daripada kamu. Nah, yang benar kalau misalnya motivator kayak misalnya Anda ini harus mengarahkan ke situ. Orang dimotivasi untuk mencari apa yang dia pinginin dalam hidup dia, supaya dia dapat reward secara personal, ya, spiritual juga. Tetapi di dalam proses itu dia juga secara kesejahteraan juga terbentuk dengan baik. Betul. Ya kan ya. Jadi connect. Nah, makanya itu terjadi harmoni. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia hasilkan, terjadi 3 hal yang berkesinambungan. Orang itu pasti happy. Orang itu pasti dalam hidupnya. Kalau dia cuma cari yang kekayaannya doang, sampai dia melakukan hal-hal yang negatif, jalan pintas dan sebagainya, kriminal dan sebagainya, pasti tidak terjadi harmoni, nggak happy. Dan distraktif. Orang-orang ini juga sangat-sangat distraktif di dalam proses perjalanan hidupnya. Nah, itu maksud saya yang trigger di dalam itu. Nah, trigger di dalam itu ya motivasinya orang beda-beda. Ada yang motivasinya untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk dirinya sendiri, itu beda-beda motivasi. Tapi trigger harus dari dalam. Tapi dari awal-awal kalau masih muda ya triggernya dari luar. Lihat teman-teman sukses, pengen dong punya handphone, punya iPhone yang terbaru, pengen juga. Nah, itu boleh, it's okay. Yes. Kalau Pak Tommy sendiri apa Pak yang memotivasi untuk terus melangkah Pak Tommy? Saya suka konsep yang namanya mendemokratisasikan sesuatu, biasanya dari premium idea menjadi accessible ke semua masyarakat atau di pasar. Contohnya, ya kan ya. Jadi kalau saya kerja itu, pada waktu saya pegang ice cream di Unilever, right? Saya mendemokratisasikan ice cream karena waktu itu zaman tahun itu ice cream masih mahal, ya kan ya. Ya kan ya. Dan saya bikin yang becak-becak. Kalau sekarang udah nggak ada kan yang keliling penenet. Iya. Bikin pedal pop, bikin di dalam proses itu saya mendemokratisasikan kategori semua. Nah, pada waktu di Excel saya mendemokratisasikan data. Pada waktu saya masuk di Excel, BlackBerry itu waktu itu tahun 2011 lah, kamu masih ingat kan BlackBerry 90% ya pegang market share. Betul. Di Indonesia. Tapi sebelum pegang 90% itu BlackBerry itu positioningnya adalah untuk eksekutif, businessman, profesional.
dan mereka punya paket itu sebulanan ya, bulanan dan sebagainya. Jadi mahal 69.000. Nah, karena background saya datang dari Unilever yang biasa jualan ketengan saset itu. Saya bilang saya jualan BBM 1000-an aja deh. Pertamanya dia nggak mau. Ya kan ya, nggak mungkin lah BBM 1000 apaan ya kan ya. Nah, akhirnya kita launching, akhirnya saya convince mereka mau bikin service BBM 1000-an. Begitu dibikin 1000-an meledak. Sampai tukang becak pun BBM-an kan, ya kan ya. Wah. Ya, dan di dalam proses itu saya juga mendemokratisasikan Android waktu itu. Excel juga jadi operatornya Android karena smartphone waktu zaman itu kan masih orang kaya-kaya doang kan. Betul. Ya kan, dan together sama Android kita mendemokratiskan data smartphone dan sebagainya. Nah, itu contoh. Nah, sekarang ini kita lagi mendemokratiskan poultry, make sure bahwa orang Indonesia bisa punya akses protein karena negara kita ada problem stunted. Jadi anak kita itu kurang gizi, ya kan ya, sehingga IQ-nya lumayan terhambat, ya kan ya, karena akses ke protein kurang. Dan ayam adalah sumber main protein di negara kita karena kita negara Muslim kan ya kan. Jadi yang paling besar adalah protein dari poultry, dan dari situ saya punya passion untuk mendemokratisasikan poultry. Itu yang mendrive saya secara itu. Luar biasa. Yes, jadi lebih ke dampak ya Pak ya? Iya, ya di dalam proses anak buah saya happy, merasa punya mission, ya kan ya. Ya di dalam proses kalau mereka sukses, everybody sukses, saya juga sukses. Luar biasa. Ya, bicara soal api di dalam diri Pak, namanya api kan kadang bisa padam ya Pak ya? Iya. Apa saran Pak Tommy untuk leader-leader misalnya yang ini apinya padam Pak, gimana untuk nyalain lagi gitu? Pertama mesti gini, makanya sekarang ini konteks yang paling susah adalah self-awareness, ya kan ya. Jadi awareness itu Anda, setiap leader harus Anda punyain. Apa yang membuat Anda sedih, apa yang membuat Anda takut, apa yang membuat Anda marah, apa yang membuat Anda happy. Sebetulnya itu choice, Pusta. Anda bisa bangun, Anda bisa decide hari ini bete atau Anda hari ini happy. Itu choice. Nah, semakin tinggi Anda self-awareness-nya ini, semakin Anda punya remote control terhadap diri Anda sendiri. Ya kan ya, karena Anda bisa kontrol emosional. Itu yang kita sebut maturity. Ya, emosional, karena Anda bisa kontrol, ya kan ya, Anda kontrol, ya. Anda tidak let other people control your emotional. Artinya kalau gak gampang bikin Anda marah, ya kan ya, orang lain kan kontrol, ya, Anda kontrol. Nah, pada waktu, dan I guarantee semua orang akan mengalami difficult time, momen-momen yang sangat susah, dan di situ dia harus search dia punya diri sendiri, dan dia reignite passionnya. Ya kan ya, bisa dari eksternal dulu awal-awalnya, ya kan ya. Kemudian tergantung orangnya juga. Kadang ada orang sendiri balik baca buku, ada yang dia bergaul dengan teman-temannya, dari situ dia temu ide lagi, ya kan ya, dan sebagainya. Nah, setiap orang itu berbeda cara mengignite dia punya passionnya. Nah, masalahnya adalah kalau passion itu sifatnya hanya, atau dia kerjain sesuatu yang dia bukan passion, akan very difficult untuk dia reignite. Nah, maksudnya ya, kalau kerja kayak gini, kalau kamu bukan accountant by default, you hit number, Ustaz, ya kan ya, tapi udah terpaksa jadi accountant, ya kan ya, kan suatu saat kan merasa this is not my life, this is not my job, kamu get inside. Ya kan ya. Nah, pada waktu difficult time, bos kamu marah-marah dan sebagainya, very difficult karena you don't find your own path. Tapi kalau misalnya ternyata kamu pelukis, ya kan ya, lukisan kamu nggak laku, ya kan ya, kamu punya passionate di situ tetap, karena ini merasa jalan hidup kamu, you will find a way, you will think really hard. Dan when people want it, kayak pada waktu saya dulu waktu SMA kelas 2 jadi juara pertama, when you want it, pasti ada jalan dan pasti bisa. You mesti bayar harga. Karena saya belajar sampai jam 3 malam, jam 2 malam, ya gitu. Nah, itu pasti bisa, pasti ketemu jalannya. Oke. Yes, kalau bicara soal itu Pak, ada orang bilang semua orang pasti bisa sukses ya. Yes dong. Menurut Bapak gimana tuh? Simpel aja, disiplinnya yang kurang. Karena kayak gini, kalau setiap tahun baru, the biggest resolution adalah pengen sehat, pengen kurus badan, correct? What is the most difficult on that? Semua orang tahu cara ngurusinnya badan,
Yang paling difficult apa? Jam 6 pagi, begitu waker bunyi, teng, dari 100 orang yang berjanji gitu, mungkin yang bangun 10. Ya kan ya? Terus yang minggu depannya tetap bangun, mungkin cuma 2-3 orang. Betul. Nah, the problem is not the mindset, adalah habit dari kita punya behavior. Right? If you train that, pasti saya garansi kamu pasti kurus kan? Ya kan? Ya. Kita baru bangun pagi, lari 5 km, 10 km dan sebagainya. Saya punya teman, nanti mungkin Pusta bisa interview orang ini, namanya Pak Hendra Wijaya. Umur 50, dia adalah orang Indonesia pertama kali yang lari di Kutub Utara. I don't know whether you hear that. Ya kan ya, 2 bulan lari di -30. Wow. Starting umur 43. Karena dia jatuh, karena dia kecelakaan di sepeda, dibilang sama dokternya nggak bisa jalan. Dia jalan keliling di kebunnya. Ini orang Indonesia, benar-benar. Dan kemudian sahabat saya, dan dari situ lari, ya kan ya, dan lari. Kemudian akhirnya dia lari ultramarathon, dan di first Indonesian yang lari di Kutub Utara 2 bulan. Saya tanyain problemnya apa? Lonely, dia bilang. Ya, sholat 5 waktu tetap harus kita jaga, Mas Tommy. Tapi saya 2 bulan jalan. Nah, kemarin dia barusan, sebelum COVID, dia barusan ikut yang namanya ultramarathon di Himalaya. Itu 800 km. Untuk menuju startnya aja 80 km. 80 km lari baru start. Nah, itu dia. Awalnya cuma lari-lari di belakang taman. Mungkin someday Anda cek lah namanya, dia namanya Hendra. Luar biasa orangnya. Banyak yang nggak tahu. Yes. Wah, itu sangat menarik tuh, Pak. Ya. Dan startnya umur 40. Jadi pasti bisa. Orang sukses pasti bisa. Banyak yang bingung, banyak orang yang lebih bego, lebih nggak pintar, lebih nggak pendidikan, lebih sukses pada saya. Ya kan pertanyaannya betul. Karena mereka disiplin dan punya mental untuk melakukan dan willing to pay the price, apa yang disebut harga untuk menjadi sukses. Dan itu bisa dilakukan kalau Anda disiplin. Ya. Gimana cara membangun kedisiplinan menurut Pak Tama? Small thing dulu, ya kan ya. Kayak tadi tuh, kayak misalnya kamu mau sehat, ya bisa nggak besok kamu bangun jam 6 pagi lari 1 km. Ya, kayak main game berarti ya? Leveling dulu, ya kan ya. Coba kamu bertahan seminggu tiap hari 1 kilometer cuma lari 5 menit. Iya. Ya kan ya. Nanti kalau sudah bisa, besoknya lari minggu depan lari 2 km. Lari 2 km, minggu depannya 5 km, 10 km. Before you know, by 2 months, 3 months, kamu bisa lari marathon. I guarantee that. But do you want to pay the price? Iya, itu. Nah, itu dia. Ya kan, dia merokok juga sama. Dan sukses jadi mulainya dari adalah habit. Kita adalah manusia adalah makhluk ritualistik. Jadi kita itu ritualistik. Okay, jadi man of habit, person of habit. Okay. Jadi kita itu sudah dijadiin habit, itu akan masuk di kepala kita. Kita minum kopi tiap pagi, ya kan ya, lunch tiap ini, ya kan ya, makan 3 kali sehari, ya kan ya. Padahal nggak perlu loh makan 3 kali sehari. Iya. Ya, tapi kita udah, nah badan kita akan di-drive oleh habit. Nah, kenapa orang-orang kayak Anda, kayak saya adalah sebagai coach, ya, untuk memastikan bahwa yang kita coach itu melakukan hal-hal itu. Kayak misalnya kita ke gym, kita tahu kan pakai alat-alatnya ini kan ya. Tahu semuanya kan pakai alat-alat itu. Ngapain kita perlu personal trainer, benar nggak? Ya? Ngapain kita perlu coach? Harusnya kan bisa kan? Tapi kalau nggak ada coach, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang semangatin. Nah, itu kenapa saya itu selalu berpikir instead of saya leader, saya coach. Saya menyampaikan tim saya, orang-orang saya kayak Anda, saya juga semangatin ya Anda, ya kan ya, supaya memikirkan ya kalau hidup sehat dan sebagainya. Nah, itu adalah kita memastikan bahwa they will do it happens regularly. Kadang-kadang orang susah. Nah, itu tadi yang saya bilang, Pusta, triggernya itu dari luar dulu. Ya, kalau Anda sudah champion kayak teman saya Hendra Wijaya, itu udah triggernya udah di dalam itu. Dia nggak perlu dia kemarin yang waktu COVID kan terjadi isu lari di garasi 25 km muter-muter di garasi doang.
Karena udah triggernya sudah di dalam. Luar biasa. Iya, apinya sudah di dalam. Wow. Apinya sudah di dalam, ya kan ya. Tapi kalau orang belum mempunyai api, ya kita yang nge-push kan. Makanya orang-orang yang kayak coach kita yang nge-push, yang membuat apinya tetap nyala, tetap semangat. Nah, itu gunanya coach-coach itu yang ada di Indonesia. Makanya saya happy semakin banyak coach. Harapan saya semakin banyak orang-orang yang yang sukses. Nggak cuma duit, ya kan ya. Duit important, tapi it's not that really the measurement. Nah, 3 horizon ini membutuhkan tipe leadership yang berbeda. Nah, semakin banyak leadership yang saya generated di level yang satu ini, saya nggak perlu taking care yang di horizon 1. Karena sudah berjalan dengan, kalau kamu sukses dan kamu nggak happy, berarti you are in the wrong track. Kalau prosesnya benar, itu repeatable. Kalau hasilnya doang, karena luck, itu tidak sustainable. Bisa nggak sih Pak, setiap orang itu jadi CEO seperti Pak Tony? Bisa, asal mau bayar harganya.